Apa sih teori graf itu? Sebelum kita membahasnya, mari kita mengenal terlebih dahulu sejarah munculnya teori graf. Teori graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Leonhard Euler, seorang ahli matematika dari Swiss. Euler adalah orang pertama yang berhasil memecahkan masalah jembatan Königsberg, Sungai Pregal kota Königsberg sebelah timur Prusia, Jerman. Teori graf dalam matematika diskrit itu apa sih? Pada umumnya, graf biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Definisi dari teori graf. Teori graf merupakan suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Definisi selanjutnya yaitu yang pertama, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan dalam kurung V, E. Yang kedua ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, E. V berarti vertex adalah elemen yang disebut simpul, poin, node atau titik. E yaitu EJ adalah yang merupakan pasangan tak urut dari simpul, ruas, rusuk atau sisi. Yang ketiga yaitu graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu simpul tanpa sebuah sisi. Yang keempat yaitu simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B sampai Z atau bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau huruf dan bilangan A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan dalam kurung U, V atau dinyatakan dengan E1, E2, E3 dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan dalam kurung U, V. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang atau sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung gelang atau sisi ganda. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu yang pertama, graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Yang kedua, graf semu atau pseudograf, yaitu graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Yang selanjutnya, jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama, graf tak berarah atau undirect graph adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf berarah atau direct graph atau digraph adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Busur dalam kurung U, V dapat dinyatakan dengan simpul U adalah simpul asal atau initial vertex, dan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Ciri-ciri atau sifat teori graf. Yang pertama, graf sederhana memiliki sisi tak berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki sisi gelang. Yang kedua, graf ganda memiliki sisi tak berarah, memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki sisi gelang. Yang ketiga, graf semu memiliki sisi tak berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Yang keempat, graf berarah memiliki sisi berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Yang kelima, graf ganda berarah memiliki sisi berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Selanjutnya kita masuk ke terminologi atau istilah dasar dalam graf. Yang pertama, adjacent bertetangga, kedua, insiden bersisian, ketiga, isolar perfect simpul terpencil, keempat, null graph atau MP graph, graf kosong, kelima, nujri derajat, keenam, pet lintasan, ketujuh, cycle atau sirkuit, kedelapan, connect terhubung, kesembilan, subgraph dan komplement upgraph, ke-10 spanning subgraph, ke-11
Stat-set 12 weight graph. Adjacent bertetangga. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika kedua simpul tersebut dihubungkan oleh satu sisi. Contoh, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul keempat. Insiden bersisian. Suatu sisi E bersisian dengan simpul V1 dan V2 jika E menghubungkan simpul V1 dan V2, atau dengan kata lain E sama dengan V1 V2. Simpul terpencil. Jika suatu simpul tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, maka simpul tersebut dinamakan simpul terpencil. Contoh, simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong, null graf. Graf yang tidak mempunyai ruas dinamakan graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong, ditulis sebagai N sama dengan jumlah simpul. Contoh, graf di atas adalah graf kosong N5. Mujri derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian terhadap simpul tersebut yang dinotasikan dengan dv sama dengan n, di mana n adalah jumlah sisi dari suatu simpul. Contoh, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dv sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang loop dihitung berderajat 2 jika terdapat 9 buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dv sama dengan 2G tambah E. Lintasan PET. 1. Jalur dari simpul awal V0 ke simpul VT di dalam suatu graf G yang tidak melewati simpul yang sama, maka jalur tersebut dinamakan lintasan. 2. Suatu lintasan memiliki panjang N jika lintasan ini membuat N buah sisi dari simpul awal V0 ke simpul VT di dalam suatu graf G. 3. Suatu jalur yang berawal dan berakhir di simpul yang sama disebut sirkuit. 4. Sebuah lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama dinamakan siklus. 5. Diameter suatu graf adalah lintasan terpanjang dari graf tersebut. 6. Panjang suatu siklus terpendek pada suatu lintasan dari graf sederhana adalah 3, sedangkan pada graf semu adalah 1. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. 1. Sirkuit sederhana, simple circuit, jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contoh, 1. Lintasan 1, 2, 3, 1, sirkuit sederhana. 2. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1, bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Subgraf. Subgraf K disebut graf. Bagian subgraf dari graf G dinotasikan K, G jika VK, VG dan EK, VG. 2. Komplemen dari subgraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul
yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Spanning subgraph. Subgraph G1 sama dengan V1 E1 dan G sama dengan VE dikatakan upagraph merentang jika sama dengan V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ket set graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi ket set selalu menghasilkan dua buah komponen yang terhubung. Nama lain jembatan Bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Graf sederhana khusus. Graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lain. Graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan K. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung per 2. Graf sederhana khusus. B. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan C. Graf sederhana khusus. Graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N per 2. Graf sederhana khusus. Bipart graf adalah graf G yang menghimpunkan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menggunakan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G dalam kurung G V1 V2 tutup kurung. Graf bipartit lengkap komplit. Bipartit graf adalah jika setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2. Di dalam dilambangkan dengan K. Jumlah sisi. Graf planer. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong bersilang. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planer. Graf planer, graf tak planer. Graf daftar. Graf daftar adalah repetensi graf planer yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotong. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah, region atau muka. Rumus Euler. Jumlah wilayah V pada graf planer sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler. N kurang E tambah V sama dengan 2. F sama dengan N kurang N tambah 2, di mana E jumlah sisi, N jumlah simpul.
lemma jabat tangan. Jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. R sama dengan 2 kali E. S sama dengan R per 2. Ketidaksamaan Euler pada graf planer sederhana dan terhubung dengan F wilayah N buah simpul dan E buah sisi dalam kurun dengan S lebih kecil 2 berlaku E lebih besar 3F per 2. F lebih kecil sama dengan 2E per 3. Berdasarkan rumus Euler, maka N kurang E tambah F lebih besar sama dengan 2. N kurang E tambah 2E per 3 lebih besar sama dengan 2. 3N kurang 3E tambah 2E lebih besar sama dengan 6. 3N kurang E lebih besar sama dengan 6. E lebih kecil sama dengan 3N kurang 6. Ketidaksamaan Euler digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul. Dalam hal ini V lebih besar sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler E lebih kecil sama dengan 3V kurang 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan berderajat lebih dari atau sama dengan 4. Jawabannya yaitu tiap simpul berderajat sama, graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung 16 per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N 32 per 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain, R4 dan R merupakan pembagian bilangan bulat dari 32. R sama dengan 8, N sama dengan 32 per 8 sama dengan 4. Tidak mungkin membuat graf sederhana. R sama dengan 16, N sama dengan 32 per 16 sama dengan 2, tidak mungkin membuat graf sederhana. Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, maksimum dan minimum. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan graf di bawah ini. Tentukan graf mana yang sederhana, memuat loop, dan memuat sisi rangkap. Jawabannya adalah graf yang memuat sisi rangkap adalah graf G2, yaitu pada sisi penghubung titik U dan V. Graf yang memuat loop adalah G3, yaitu pada titik 2. Graf sederhana adalah G1 karena tidak memuat sisi rangkap maupun loop. Apa saja kegunaan dan manfaat teori graf dalam jurusan informatika? Yang pertama adalah contoh penerapan teori graf pada analisis jejaring sosial. Pentingnya posisi seseorang di dalam jaringan ataupun suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ia terhubung oleh banyak orang, tetapi apakah seseorang menjadi jembatan dari orang-orang yang memiliki banyak jaringan. Analisa jejaring sosial memberikan peran penting dalam menggambarkan interaksi informal di mana ia menggambarkan keadaan interaksi manusia sebagaimana keadaan nyata. Salah satu bentuk jejaring sosial yang dapat dianalisa adalah kepengurusan Dekanat FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta sampai dengan kepengurusan pada jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jejaring sosial pada struktur kepengurusan tersebut berdasarkan garis komando dengan menggunakan perangkat lunak bantu Microsoft Node XL. Struktur kepengurusan dekanat FMIPA UNY dibawa ke dalam bentuk matematis atau teori graf. Selanjutnya, dianalisa dan diambil kesimpulan dari jejaring sosial yang terjadi berdasarkan properti atau fitur dari graf yang berbentuk. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa meskipun dekan menduduki posisi teratas dan penting, namun kedudukan ketua atau sekretaris jurusan pendidikan matematika, kepala bagian TU dan kepala laboratorium pendidikan matematika juga menduduki posisi penting di dalam kepengurusan dekanat FMIPA UNY. Contoh kedua adalah aplikasi graf dalam jaringan komputer. Suatu komputer dalam sebuah jaringan akan dianggap sebagai suatu simpul, sedangkan kabel atau penghubung antar komputer dianggap sebagai sisi graf. Pada internet, terdapat pula pandangan yang berbeda dengan yang sudah disebutkan di atas. Halaman suatu situs dapat pula dianggap sebagai simpul, sedangkan hyperlink dianggap sebagai sis. Karena internet merupakan sebuah jaringan komputer raksasa, maka graf yang mempresentasikannya juga akan jauh lebih besar daripada jaringan komputer biasa.